Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Salsabila Euclid. Melalui video ini, saya beserta beberapa partner kelompok saya akan melakukan presentasi terkait bisnis plan yang sudah kami rancang sebelumnya. Baiklah, bagiannya pertama, bab 1 bagian pendahuluan, profil perusahaan. iPride Cafe merupakan sebuah kafe yang bergerak di bidang kuliner, yang berkonsentrasi di bagian ragam kuliner khas Indonesia, yakni bajigur. iPride Cafe merupakan singkatan dari kata Indonesia dan pride yang artinya kebanggaan. Alasan kami menggagas kuliner ini karena kami ingin mempopulerkan kuliner ini ke berbagai kalangan hingga ke luar negeri. Yang dimana target customer kami ini adalah para generasi milenial, yang dimana seperti yang kita lihat pada sekarang ini, generasi milenial di Indonesia pada umumnya lebih menyukai makanan yang berbau western atau negara-negara selain Indonesia. Mereka berpandangan bahwa makanan luar negeri lebih enak dan lebih berkelas. Oleh karena itu, melalui iPride Cafe kami akan mengubah mindset mereka agar lebih mencintai produk-produk Indonesia sendiri. Baiklah, slide yang selanjutnya, bab 2 mengenai rangkuman eksekutif. Bajigur merupakan salah satu minuman khas Jawa Barat yang bisa menghangatkan tubuh sekaligus mempunyai rasa nikmat. Minuman yang berbahan dasar jahe ini dikenal baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga sangat cocok untuk dinikmati di masa pandemi seperti saat ini. Minuman tradisional ini identik dengan rasa hangat dari jahe, serta manis dari gula merah dan gurih yang khas dari santan. Bajigur ini cocok disantap dengan camilan seperti singkong, kacang, atau jagung rebus. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, para generasi milenial Indonesia pada umumnya lebih menyukai makanan yang berbau western atau negara-negara selain Indonesia. Mereka berpandangan bahwa makanan luar negeri lebih enak dan lebih berkelas. Oleh karena itu, melalui iPride Cafe, kami berusaha mengubah mindset para generasi muda bahwa kuliner tradisional Indonesia tidak kalah enak dan tentunya berkelas. Kata berkelas ini sebenarnya tergantung bagaimana masyarakat memperlakukan kulinernya sendiri. Apabila mereka bangga terhadap kuliner daerahnya sendiri, maka kuliner itu dapat dikatakan berkelas sehingga kedudukannya sama dengan makanan-makanan luar lainnya. Selanjutnya, bab yang ketiga tentang visi dan misi. Visi kami yaitu memajukan dan menanamkan rasa cinta terhadap kuliner sehat tradisional Indonesia di kalangan generasi milenial. Sedangkan misi kami ada 3, yakni yang pertama mempopulerkan minuman tradisional Indonesia, yang kedua memperkenalkan kuliner tradisional Indonesia ke dunia internasional, dan yang ketiga mengangkat derajat kuliner tradisional Indonesia sehingga setara dengan kuliner modern lainnya. Berbisnis kuliner tradisional ini tentunya menguntungkan karena bajigur cocok sekali dikonsumsi terutama di masa pandemi, sebab dengan meminum bajigur dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, iPride Cafe mengusung tema minuman tradisional khas Indonesia dengan menambahkan inovasi atau melakukan modernisasi agar lebih menarik minat pembeli dan dapat bersaing dengan kuliner internasional. Selanjutnya bab keempat, yaitu terkait analisis industri. Yang pertama, perspektif masa depan industri. Bajigur yang telah mengalami inovasi tentunya lebih menarik minat masyarakat dengan keunikannya. Dalam hal ini, kami akan melakukan inovasi terkait rasa bajigur serta tekstur dari bajigur itu sendiri. Yang kedua, analisis persaingan. Inovasi kuliner sangat diperlukan agar berbeda dari pengusaha bajigur lainnya. Selanjutnya mengenai segmen pasar. Dikarenakan sekarang adalah zaman teknologi, pemasaran melalui sosial media dinilai lebih efisien. Promosi yang kami lakukan baik itu seperti promosi melalui Instagram, YouTube, Twitter, dan berbagai sosial media lainnya. Kemudian yang terakhir tentang ramalan tentang produk yang dihasilkan. Kami menggunakan bahan dengan kualitas tinggi serta melakukan beberapa inovasi terkait bajigur ini sendiri. Dan yang terakhir bab kelima terkait deskripsi usaha. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Bajigur yang telah mengalami inovasi seperti yang saya bilang tadi, selain sehat juga bernilai estetik yang menyesuaikan dengan zaman modern. Nilai estetik yang kami maksud di sini, kami akan membuat inovasi bajigur ini yang memiliki tampilan yang modern, dengan menambahkan topping-topping seperti boba, keju, dan sebagainya.
Kemudian jasa pelayanan. Dengan moto tamu adalah raja, kami akan melayani pelanggan dengan sebaik mungkin serta memberikan promo. Promo yang kami maksud adalah memberikan promo seperti di hari-hari spesial seperti hari besar keagamaan atau hari kemerdekaan. Kemudian ruang lingkup bisnis. iPride Cafe berlokasi di daerah yang strategis. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa toko lainnya. Kerjasama yang kami bangun kerjasama dengan perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang selanjutnya personalia dan perlengkapan kantor. Terdapat pembagian tugas yang masih sederhana serta tersedianya perlengkapan kantor dan memasak. Dan yang terakhir latar belakang identitas pengusaha. Pendiri atau penggagas terdiri dari 3 orang yang memiliki latar belakang yang sama, yakni mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nugrah. Saya berasal dari jurusan Geografi, prodi Geografi FK. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi atau materi dari rekan saya. Ini bab 6, rencana operasional pengadaan produk. Poin yang pertama yaitu A, pemilihan lokasi, di mana kami akan melakukan pembelian bahan baku dari pasar-pasar tradisional. Selain dekat dengan pasar, dapat juga mengurangi kerusakan pada bahan baku saat pengangkutan. B, rencana tata letak layout. Produksinya terletak di Jalan Gajah nomor 4, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Poin berikutnya itu C, proses operasional pengadaan produk. Kami akan mengadakan pembelian produk 1 kali dalam seminggu dalam jangka penjualan 1 minggu sebanyak 1 kg, hingga dalam 2 minggu dapat dilakukan pembelian bahan baku sebanyak 2 kg. Dalam proses pembuatan bajigur dapat diperlukan waktu 1 hari sebelum penjualan. Berikutnya yaitu D, sumber-sumber bahan baku. Bahan baku ini bersumber dari bahan herbal alami yang diperoleh langsung dari pasar tradisional. Berikutnya yaitu bab 7, analisis pasar dan pemasaran. A, produk yang dijual. Bajigur ini dapat ditambahkan dengan varian rasa mulai dari jahe, lada hitam, cabai jawa, kayu manis, temu mangga, kumir putih, dan lain-lainnya. Yang B, target atau segmen pasar. Target kami seluruh dari berbagai kalangan, baik dari anak-anak sampai tua. Segmen pasar juga menentukan varian yang kami sediakan dan memiliki khasiatnya masing-masing. Poin C yaitu positioning, yaitu bajigur ini cocok untuk semua kalangan dan menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan. Poin D, strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan usaha. Pada produk ini kami mengembangkan varian warna dan ada rasa jahe dan kayu manis. Yang kedua, perkembangan wilayah pemasaran, dan kami juga memperluas wilayah pemasaran sampai promosi online. Yang ketiga, penetapan harga. Harga penjualan ditetapkan berdasarkan penghitungan. Berikut yaitu bab 8, perencanaan organisasi, peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi. Yang pertama, direktur itu mampu mengatur atau memimpin dan mengawasi serta menjadi contoh bagi tenaga kerjanya. Yang kedua, manajer operasional, berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dengan tentram, jamuan dari labu herbal. Yang ketiga, manajer SDM,
yaitu mengurus masalah ketenaga kerjaan dalam usaha retail. Dan keempat, manajer keuangan, di mana manajer ini bertugas mencatat baik pendapatan maupun pengeluaran serta kegiatan ekonomi lainnya dari seluruh aktivitas usaha. Yang terakhir, manajer pemasaran yang bertugas sebagai mengurus pemasaran dan memilih strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan produk bajigur tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arda Citra, NIM 19027066, jurusan Seni Rupa, Prodi Desain Komunikasi Visual. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi kelompok saya. Selanjutnya mengenai risiko. Evaluasi tentang kelemahan bisnis. Skoteng terkadang kurang diminati. Kebanyakan masyarakat sekarang telah banyak memilih produk yang praktis, terutama melihat khasiat dan kegunaan. Lebih banyak yang memilih yang praktis seperti tolak angin dan produk-produk lainnya. Sedangkan skoteng, wedang, bajigur lebih dalam memberikan khasiat. Dan juga masyarakat lebih meminati yang memiliki packaging yang menarik, yang mana minuman tradisional cuma memakai gelas biasa dan dianggap tidak menarik dan kurang diminati, apalagi tempat untuk menikmati cuma di pinggir jalan atau di warung-warung tradisional. Selanjutnya mengenai gambaran teknologi atau yang bisa kita sebut alat untuk pembuat skoteng, wedang, bajigur cuma menggunakan alat yang sederhana seperti lidi, sendok, dan kompor saja. Tidak menggunakan alat begitu rumit karena pembuatannya dibutuhkan keahlian tangan. Selanjutnya mengenai perencanaan keuangan. Sumber dan penggunaan modal. Diperlukan modal untuk pembuatan skoteng, wedang, dan bajigur untuk membeli bahan seperti jahe, gula, susu, roti, kacang hijau, dan bahan-bahan lainnya yang mana harus dipasok secara banyak dan dibeli di pasar tradisional. Inilah gambaran laporan keuangan. Bahan untuk bajigur ada beberapa item dan diperkirakan modal yang diperlukan untuk per 10 gelas bajigur 6.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai appendix. Yang pertama yaitu surat-surat yang dibutuhkan berupa proposal usaha untuk mendapatkan investor. Dalam hal ini diperlukan perincian terhadap bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, surat perjanjian kerjasama dengan calon mitra usaha agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, data penelitian pasar. Kami telah melakukan peninjauan terhadap keadaan yang ada di pasar. Hal yang dapat kami dapatkan adalah bahwa makanan western alias makanan yang dari luar negeri lebih digemari. Sedangkan kuliner tradisional seperti bajigur tak kalah enak dan lebih menyehatkan. Dengan menambah sedikit inovasi, maka minuman ini akan jadi lebih bervariasi dan tentunya menarik. Selanjutnya, surat-surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya. Meliputi surat kontrak akad kerjasama dengan mitra meliputi surat kontrak akad kerjasama dengan mitra usaha serta proposal dan surat pernyataan dengan investor. Sekian, itulah presentasi kewirausahaan kami yaitu tentang bisnis bajigur. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.